Xiao Yunjie suka merangkak lewat lubang anjing, sepak lewati. Kau hilang sejak kecil. Ditemukan keluarga Xiao, kau malah jadi pengemis. Hidup dari minta-minta. Memalukan keluarga Xiao. Xiao Yunjie, kalau aku jadi kau, sudah tak punya muka pulang. Kari tempat, lalu tepukan kepala sampai mati. Bukankah kau suka makanan anjing? Ini ada makanan. Ayo makan. Cepat makan. Kakak, kau ingin adikmu menyuapimu. Cepat makan. Di bawah langit Kaisar, anak-anak bangsawan ini berani menghina rakyat seperti ini. Paduka, Anda baru saja naik tahta. Tak pantas mencampuri urusan remeh di pusat kota. Aku usir budak Bao dengan tangan besi. Bersihkan pemerintahan naik tahta dengan kekuatan, tapi dalam urusan negara. Dan membangun kehidupan rakyat, aku selalu tak berdaya. Haruskah aku hanya memandangi rakyatku sendiri, yang bahkan di kaki istana tak mendapat ketentraman? Xiao Yunjie. Mati? Lebih baik mati daripada mencemari nama ayah. Aduh. Ini aku bertransmigrasi. Aku transmigrasi jadi putra kuasa keluarga Xiao Yunjie. Hilang sejak kecil di tengah perang Dao. Mengemis dan cari rongsokan untuk bertahan hidup. Tahun ketiga era Kaichu, Ratu Li Shunhuang memadamkan pemberontakan. Dan mengakhiri perang yang puluhan tahun. Xiao Yunjie ditemukan dan dibawa kembali. Kukira keberuntunganku datang. Tapi karena hidup mengembara, aku seperti orang desa rasa. Keluarga memandangku jijik. Bawa dia keluar, mandi. Apa kau bisa baca tulis? Yunjie sudah hilang sejak kecil. Bisa bertahan hidup saja sudah sulit. Tak ada guru yang mengajari. Mana mungkin dia bisa baca tulis? Tak bisa baca tulis, tapi mulutnya sangat pintar. Lupakan itu. Bagaimana dengan kemampuan bertarungnya? Tidak bisa ilmu bela diri. Tak bisa baca tulis, tak bisa bertarung. Dia orang tak berguna. Tak perlu pedulikan dia. Bagaimana aku bisa melahirkan anak tak berguna begini? Pria kotor dan bau ini ternyata adalah kakak kami. Bahkan lebih buruk dari pengemis atau anjing liar di pinggir jalan. Pantaskah dia jadi keturunan keluarga Xiao? Siapa suruh mencuri makanan? Kembali ke keluarga Xiao. Orang tua merendahkan, adik-adik menghina, hidupku penuh penghinaan. Lebih keras. Kalian belum makan? Ya, pukul seperti itu. Xiao Yunjie, jangan turun. Dasar kau, Xiao Yunjie. Pura-pura mati untuk menakuti kami. Sekarang kau akan kena batunya. Memaksa aku turun tangan? Kau cuma anjing di kediaman Xiao. Makanan di mangkuk ini cocok untukmu. Jangan banyak bicara. Langsung tuangkan. Aduh, ya ampun. Hei kau. Hahaha. Xiao Yunjie, kamu gila. Bukankah kamu bilang, aku memang anjing gila. Bagaimana? Bagaimana rasa makanan anjing ini? Kakak kedua. Xiao Yunjie, berani kau suapi. Adik makan makanan anjing. Hari ini kubunuh kau. Aduh. Kakak kedua. Xiao Yunjie berani melawan. Bagaimana dia? Tiba-tiba berubah seperti orang lain? Beraninya kau melawan. Aku. Aduh. Kaisar baru naik tahta. Bersihkan sisa faksi. Di istana kebanyakan jenderal perang. Sang ratu membuka rekrutmen untuk orang berbakat. Mendampinginya. Sekarang, sedang masa kekurangan personel di istana. Keluarga Xiao harus buktikan kesetiaan.
untuk dapatkan kepercayaan Kaisar. Tenang, Tuan. Wener mahir sastra dan bela diri. Makanya luar biasa. Yang Shuyan ini, meski bukan darah daging tetapi diadopsi, tapi kecantikannya memesona dan pandai bergaul. Mereka pasti akan mengabdi untuk keluarga Xiao kita. Kakak sulung ini membunuhku. Kepalaku dipukulnya sampai terluka. Ibu, kakak sulung malah menyuapiku makan makanan anjing. Ibu harus membela aku. Kalian ngapain? Kamu yang panik berlebihan. Bikin aku takut banget. Xiao Yunke itu selalu pengecut dan lemah, menurut saja tanpa melawan. Bagaimana mungkin dia berani lawan kalian berdua? Ayah, kakak sulung yang tak bisa menyayangi kakak kedua, menyimpan dendam, lama terpendam. Karena itu, dia nekat pukul kakak kedua, bahkan mau bunuh dia. Ayah, sejak kakak sulung kembali, keluarga Xiao selalu memberinya makan minum enak, agar tak seperti dulu, mengemis seperti anjing liar. Dia balas budi dengan kejahatan. Jika tak dihukum berat, orang luar akan menertawakan keluarga Xiao kita. Benar. Apa yang kalian katakan itu benar? Anak durhaka ini, tunjukkan jalannya. Ayah akan membela kalian dan melampiaskan amarah ini. Ayo. Tuan, pelan-pelan. Dah, hei. Dahimu kenapa? Tidak apa-apa. Xiuyu, sejak aku tiba di keluarga Xiao, kau selalu di sampingku. Di seluruh kediaman ini, hanya kau yang menganggapku tuan besar. Tuan memang tuan besar keluarga Xiao. Hamba baik pada tuan, sudah seharusnya. Aku buatmu menderita. Mulai malam ini, seluruh isi kediaman, tak ada yang berani ganggu. Xiao Yunce! Xiao Yunce, kau memukul adik dan menghina adik perempuan. Kau tahu kesalahanmu. Aku tahu kesalahan. Sejak kecil aku hilang. Tak tinggal di keluarga Xiao, tak dapat pendidikan baik. Jadi orang yang kalian harapkan. Salahku keluar rumah. Mengemis untuk bertahan hidup. Demi bertahan hidup. Hidup dalam keadaan hina. Kesalahanku adalah seharusnya mati di luar sana. Daripada kembali hidup dengan selamat. Membuat kalian malu. Omong kosam. Kapan aku bilang kehilanganmu itu dosa? Gak kau itu dosa. Hidup itu berdosa. Kau tak tahu malu. Bawa kebiasaan buruk bermakan dengan anjing ke kediaman. Pulang sudah. Bawa anjing hitam. Makan dengan binatang buas. Jadi begini, kau juga anjing liar. Benar. Kalian benar. Aku memang anjing gila. Hei, apa yang kau lakukan? Lepaskan dia. Bapak pergi mereka. Bapak pergi. Tangkap dia. Xiao Yunce, kau gila. Ayah, kakak kena habis? Kakak dekat anjing liar itu. Pasti dah sudah habis. Dia gila. Benar. Ya, aku memang sudah gila. Mulai hari ini, siapa masuk halaman ini, ku gigit sampai mati. Xiao Yunce, ku tak takut. Aku tak mengakui kau sebagai anak. Aku anjing gila. Kapan aku jadi anakmu? Kau. Kakak, jangan bicara sembarangan. Cepat minta maaf pada ayah. Apa kau ingin kembali? Hidup menggelandang? Sejak kembali ke keluarga Xiao, aku selalu kau hina dan kau tertawakan. Perut lapar, badan kedinginan, dihina dan dipukuli kalian. Kalau tawakan begini, lebih baik aku tidak pernah pulang. Ayah, itu kakak memang tidak mau tinggal di rumah. Ada toko kosong di selatan kota. Bagaimana pindah ke toko kosong itu? Untuk memulihkan diri? Ide bagus. Dia kena penyakit anjing gila. Untuk hentikan dia lukai orang, bersusur saya dia. Dasar hewan bandel. Mulai sekarang, buang Xiao Yunce ke toko kosong di selatan kota. Sembuh, boleh pulang. Hanya jika Xiao Yunce, sang anak sulung lenyap, barulah tak ada yang mengancam posisiku sebagai putra mahkota. Tuan muda biarkan mereka begitu saja. Dan mengusir anak yang luar. Daripada disiksa di keluarga Xiao, mending keluar, berdiri sendiri, cari jalan hidup sendiri. Hamba sungguh tidak mengerti. Anda mengembara bertahun-tahun. Sekarang susah payah baru kembali. Tuan dan Nyonya tak pikirkan tebus penderitaanmu. Sudah keterlaluan. Saya masih menyepelekanmu karena tak secemerlang tuan muda kedua.
Hamba ini kasihan pada Anda. Jangan menangis. Daripada buang waktu, ini batu aku bersama ini. Bersihkan sampai kinclong. Aku mau buka penginapan terkenal di sini. Tuan muda, Anda bisa masak? Tidak hanya bisa, tapi juga sangat mahir. Ah, Ayo, mari kita mulai. Bersihkan debumu. Baik. Sebelum pindah ke sini, aku Kumapia Humah yang mengelola restoran kecil. Main game, masak-masak, baca buku sejarah, cukup bertahan hidup. Tahun Taishu ketiga, Ratu utamakan militer, abaikan sastra, tindakan petani, pengrajin, pedagang di urutan terbawah. Tapi, kini masa pemberontakan, semua porak-poranda. Saat tepat untuk mencari uang. Rakyat butuh makan. Penginapan Wetian, pakai nama ini saja. Tuan muda bisa menulis juga. Cukuplah, tidak jelek. Ayo, kita pasang di luar. Penginapan Wetian. Seperti ini, cukuplah. Pria itu, kenapa terlihat sangat familiar? Lebih bagus begini. Bagus. Sepertinya pria yang masuk lubang anjing itu hari itu. Hari itu, dia bagaikan anjing terlantar. Kini, dia berubah total. Bahkan menjadi pemilik toko. Miguel. Miguel segar. Nek, ini apa? Harganya berapa? Ini Miguel. 1 keping untuk 10. 1 keping? Bisa 20. Ini, semua dalam keranjang ini untukmu. Cucuku hampir mati kelaparan. Hanya 1 keping. 1 keping. Aku akan membelikan dedak untuk dimasak. Kalau makan mie guo ini lagi, seluruh keluarga kami akan mati. Sekarang di kota, penjajah Migo ada di mana-mana. Perang bertahun-tahun, kelaparan dan banjir, rakyat kelaparan dan telanjang. Andalkan buah liar ini untuk mengganjal perut. Tapi buah ini tak bergizi, sulit dicerna, banyak orang berak darah dan usus pecah. Itu hal biasa. Selain buah liar ini, rakyat biasa nyaris tak punya apa-apa untuk mengisi perut. Nek. Terima kasih. Terima kasih. Penyelamat. Terima kasih penyelamat. Cucuku selamat. Terima kasih penyelamat. Makanan seburuk ini ternyata satu-satunya makanan rakyat. King Shu, apa yang terjadi? King Shu, sadarlah. King Shu. Dia tak bernapas lagi. Diam saja. Dia tersedak. Lakukan Heimlich. Apa? Lupa zaman kuno. Pengetahuan medis terbelakang. Mereka tak tahu metode P3K. Modern. Paling dasar. Qingshu. Mari cepat. Lepaskan dia. Dia sudah tak bernapas. Kau mau dia mati tanpa ketenangan? Bukan. Kau terus menghalangi. Dia meninggal tak tutup mata. Berani-beraninya. Hentikan. Kau, Xiao Yunche, berani melecehkan wanita di jalanan. Aku akan laporkan pada ayah. King Shu. Kau baik-baik saja? Aku jelas sudah mati lemas. Aku hidup lagi. Kau tersedak tadi. Hampir tersedak. Aku lakukan pertolongan darurat. Sekarang kau aman. Tak usah terima kasih. Kau selamatkan dia? Memangnya kenapa? Aku warga biasa. Masa iya membahayakannya di jalanan? Siapa kau? Bagaimana punya keahlian medis sehebat ini? Dia tadi jelas sudah tidak bernapas. Kamu bisa hidupkan orang mati. Ini. Bukan ini. Teknik menghidupkan orang mati. Ini. Sudahlah. Meski dijelaskan padanya, orang dulu pun tak akan mengerti. Manuver Heimlich apa artinya? Ini adalah ilmu rahasia turun-temurun. Tidak perlu banyak bertanya. Budi penyelamat nyawa, beliau ingat di hati. Pasti balas budi, seperti mata air de rat. Bukan masalah. Sudah kukatakan tidak perlu membalas budi. Jangan menghalangiku berbisnis. Toko buka untuk berbisnis? Mana mungkin tidak melayani tamu?
Mau makan apa? Bawa hidangan andalan di sini. 1 porsi masing-masing. Baik, silakan duduk. Dua nona. Hyuyu, sajikan teh. Iya, baik. Dua nona, cobalah. Huang. Nona Huang, bagaimana rasanya? Banyak restoran di ibu kota. Sudah kucoba. Tapi rasanya tak ada yang lebih enak dari sini. Benar. Dan hidangan-hidangan ini belum pernah kudengar sebelumnya. Kalian berdua tak tahu, ini semua hidangan turun-temurun keluarga. Kalau suka, sering-sering datang nanti. Baik. Silakan makan pelan-pelan. Rahasia militer tidak sebagus orang modern. Bisa hasilkan garam murni putih bersih tanpa rasa sepet. Kualitasnya jauh lebih baik dari garam putih. Ini hanya tumisan sederhana, tapi garam murni zaman kuno. Sangat langka. Hanya ada garam kasar yang pahit dan sepet, orang biasa memasak, jadi tidak enak. Tapi bagi orang zaman dulu, cara buat garam. Apa katamu? Ayah, aku melihatnya dengan mataku sendiri. Kakak tidak hanya membuka penginapan, tapi juga menggoda di jalanan. Wanita baik-baik. Bahkan di depan umum. Aduh, mempermalukan keluarga Xiao. Sampai habis-habisan. Ayah, Chow Yun Ke itu bertahun-tahun di luar, pasti dapat kebiasaan buruk. Kalau hanya mengusirnya dari keluarga Xiao, akan mencemarkan nama keluarga Xiao. Dia harus dihukum berat. Sungguh keterlaluan. Aku akan pergi, hancurkan toko durhaka ini. Harus diberi pelajaran. Ayo pergi. Nona, apakah kau pegawainya atau istrinya? Aku adalah pelayannya. Pelayan? Majikanmu, ternyata seorang tuan muda. Kalau dia tuan muda, mengapa di sini? Membuka penginapan Wei-Tian? Xiao Yongxi, suka menyusup lewat lubang anjing? Cepat, susup sekarang. Pemilik toko, siapa namamu? Xiao Yunche. Lalu Nona, bagaimana panggilannya? Dengan rendah hati, Marga Huang. Ini sahabat karibku, Nona Yao. Kami putri pedagang. Bisnis sulit, jadi kami keluar menyegarkan pikiran. Bisnis memang sulit. Kaisar turun tahta, ratu naik tahta. Di mana-mana kekacauan. Tapi tenang, tahan beberapa tahun ini, masa depan cerah. Di buku sejarah SMP tertulis, beberapa tahun lagi, Ratu Shen Yuanji pimpin Dau masuk era pemerintahan Dewu. Negara akan mencapai kejayaan tak tertandingi. Bahkan pengemis kecil di pinggir jalan akan jadi sangat kaya. Oh, kau sungguh berpikir begitu. Tapi rakyat sekarang sudah terlalu lama menderita. Mereka pantas hidup sejahtera. Benarkah ucapanku? Nanti kau akan tahu. Kalau kalian rasa kemampuanku cukup baik, sering-sering datang nanti. Baiklah. Ah, Nona Yao, ayo pergi. hei. Ini milik dua nona tadi. Stempel Giok komando pasukanku. Tertinggal di penginapan tadi. Kan hadiah dari Kaisar untukmu. Stempel Giok komando pasukan. Benar. Stempel Giok itu bisa kerahkan pasukan dan bongkar identitasku. Harus segera diambil kembali. Ya, berhenti. Tuan muda, keahlianmu hebat sekali. Baru buka hari pertama, pengunjung sudah seramai ini. Tuan mudamu bisa banyak hal. Xiao Yunche, kau anak durhaka tak setia. Hari ini kuajar kau sampai mati. Masuk ke kamar dalam. Jangan keluar. Tidak boleh. Kalau mereka berani sentuh tuan muda, aku bisa halangimu. Kau. Xiao Yunce, kau bukan hanya di jalanan menggoda wanita baik-baik. Kini juga dengan pelayan pribadimu sendiri bergaul mesra. Lelaki sepertimu sungguh mempermalukan marga Xiao. Hari aku harus memberimu pelajaran. Kalau kau tidak kupukul babak belur, berarti aku gagal sebagai ayah. Kau sudah gagal selama bertahun-tahun. Tak apa terlambat sedikit. Kau, inikah caramu bicara pada seorang ayah? Cepat ke sini, terima cambukan. Di bawah tanganmu,
Kau selalu memukul atau memaki. Di depan mereka takut padamu, tapi di belakang mengutukmu. Jadi di matamu, aku dan Qiyu cuma hal kotor. Tak menyangka di dunia ini, ada pelayan setia seperti Qiyu. Soal menggoda wanita baik-baik, itu semua omong kosong belaka. Mau menghukum, selalu ada alasan. Ayah, waktu itu aku melihatnya langsung. Xiao Yunce hanya mencari-cari alasan. Kalau orang ibu kota tahu siapunya. Playboy sepertimu, tapi bebas. Reputasi keluarga hancur. Jika sampai ke telinga kaisar, pasti akan menggagalkan karier keluarga Xiao. Kau anak durhaka. Terima cambukanku. Stempel komandan pasukan. Gini, Muslihat, apa ini? hamba khawatir. Hamba tak bermaksud melewati batas. Demi arwah kaisar, timpakan hukuman. Kakak kedua, apa sebenarnya yang terjadi? Stempel komando militer ada di sini. Bocah lancang, beraninya kau menyelah. Ayah, kenapa stempel komando militer ini? Stempel komando militer ini, pemberian mendiang kaisar kepada jenderal besar saat masih berkuasa. Ia bisa kerahkan ribuan pasukan. Melihat stempel ini seperti melihat kaisar. Mendiang kaisar telah wafat, namun wibawanya masih terasa. Ini. Apa? Segel giok pasukan? Begitu saja kalian berlutut. Ah, ini barang tamu yang tertinggal. Harus kujaga baik-baik. Anak durhaka. Kamu tahu segel giok ini. Dengan status hina seperti kamu, bagaimana mungkin memilikinya? Sudah saya bilang, ini tertinggal tamu. Apa? Segel giok pasukan? Kurasa kamu, orang tua Rabun, salah lihat? Ayah, Xiao Yunce pengetahuannya ada engkau. Dia sama sekali tak tahu betapa hebat segel giok ini. Di ibu kota sering ada pejabat tinggi, muncul di jalan-jalan. Jangan-jangan kakak laki-laki mengira segel giok ini bagus, lalu mencurinya untuk dijual ke toko gadai dengan harga tinggi. Kau bilang, stempel giok ini milik tamumu yang tertinggal. Betul. Omong kosong, milik stempel giok ini. Para bangsawan tinggi yang tak terjangkau orang biasa, bangsawan kerajaan. Orang hebat mana mungkin datang ke tempat seperti ini, kedai minum kecil tak mencolok. Kubunuh kau, anak durhaka. Bukankah ini cuma giok kualitas lebih baik? Seseram yang kalian bilang, Akan kubunuh kau. Ayah, aduh. Aduh, ayah, kau memukulku. Aduhai. Kau anak durhaka. Ternyata ayah dulu membuat keputusan yang salah. Tinggal di sini hari ini agar tak ganggu pandangan di kediaman. Tak disangka kau di luar sana malah buat onar, ganggu perempuan baik-baik. Ayah akan memukulmu sampai mati. Aku pukul. Aku pukul. Aduh, ayah. kalian berani juga melancarkan aksi? Kau anak durhaka. Ayah tak berbudi. Bagaimana anak menuruti? Dari nada bicara mereka, benda ini sangat berharga. Lebih baik simpan dengan aman dulu. Tunggu dua gadis itu kembali untuk mengambilnya. Ayah, segel giok ini pasti dia kuri. Saat pejabat tinggi tak perhatikan, dia mencurinya diam-diam. Daripada nunggu pejabat datang, lebih baik kita serahkan dia. Agar reputasi ayah tak rusak. Baik. Ayah, silakan duduk. Pengawal, ikat dia. Bawa dia ke kantor pemerintah. Kalian mau tangkap aku? Benar. Dengan tuduhan apa? Tangan tidak bersih. Pencuri yang kecil. Lalu kalian kejam pada anak sendiri, menyiksa saudara, menuduh palsu, dan merusak nama baik. Pantas dihukum apa? Kamu mencari kambing hitam. Kakak, bicara butuh bukti. Kamu bilang kami menindasmu. Semua orang tahu. Kamulah yang bandel. Buat keluarga Xiao kacau. Kenapa balikkan fakta? Lalu kalian terus menuduhku, menggoda wanita, dan mencuri. Menjejalkan tuduhan itu. Ada buktinya? Bukti? Stempel giok di tanganmu itu buktinya. Dengan statusmu sekarang, kalau bukan mencuri,
Bagaimana bisa dapat stempel giok? Kalau tidak mengaku, nanti di pengadilan, penyiksaan untuk pengakuan tidak akan semudah ini. Gunakan 10 siksaan, lumpuhkan Xiao Yunce sampai cacat. Dengan begitu, tak ada yang bisa menggoyahkan posisiku sebagai pangeran muda. Aku ulang, Ji. Stempel giok ini ditinggalkan tamu. Bukan aku yang curi, bahkan di pengadilan. Aku akan bilang begitu. Baik. Masih keras kepala. Baik, stempel giok ini ditinggalkan tamumu. Orangnya, pejabat tinggi, mungkin datang ke tempat kumuhmu ini. Barang ini milikku yang tertinggal. Bukan dicuri, Saudara Xiao. Bukankah orangnya sudah datang? Nona Huang tidak ikut. Giok ini dia tinggalkan. Dia suruhku ambil karena tak bisa datang. Oh, begitu. Barang berharga ini harus dijaga baik-baik. Xiao Yunce, kau suruh orang berakting jual barang curian. Xiao Yunci, setelah bertahun-tahun mengembara, kau cuma sampah masyarakat. Kalau kau baik, keluarga Xiao masih bisa menafkahimu. Tapi dasarmu busuk. Ganggu wanita, mencuri. Sekarang, suruh orang berakting jual curian. Kau mengecewakan ayah. Berani aku tanya, Tuan Xiao, kapan kau mengganggu wanita baik-baik? Jangan keren aku. Siap, selamatkanmu. Dilihat orang jahat, mereka tuduh aku ganggu kamu. Kacau. Hari ini aku memakan kue beras, hampir mati karena tercekik. Saudara Xiaoyang, tanpa peduli apapun, selamatkan nyawaku. Kalian keluarganya, kok bisa memfitnahnya? Ayah, awalnya aku kira perempuan ini bangsawan tinggi, tapi tak kusangka dia malah makan kue beras. Ternyata statusnya juga rendah. Kita tak perlu takut padanya. Putri bangsawan tak akan makan kue beras. Sungguh omong kosong. Xiao Yunce pun bukan tabib. Kau seorang gadis, dia malah mengabaikan tata krama. Berkontak fisik denganmu di jalanan. Sungguh keterlaluan. Tindakan penyelamatan mana yang keterlaluan? Kuno dan kolot. Tidak mampu memikul tanggung jawab besar. Kau, hamba tua ini mengandalkan perlindungan leluhur. Memang punya jabatan kecil. Tapi sulit naik pangkat. Bertahun-tahun ini, tak pernah ada kemajuan. Ini memang titik lemah hamba tua. Si gadis kecil ini, berani bicara seenaknya. Kau, meski hamba tua tak pernah duduk di posisi penting, tapi dia tak pejabat keraya. Kau berani menghina hamba tua. Itu berarti menghina Baginda Raja. Cuma orang tak berguna, Baginda seharusnya memecat kalian, para penerima gaji tanpa bekerja. Kau? Beraninya kau. Berani mengatakan kebenaran. Ini ayah kandungmu. Bagaimana kau bertahan? Tinggal bersamanya bertahun-tahun. Tak sampai bertahun-tahun, cuma 2-3 tahun. Pergi dulu. Kau buat dia mau. Dia akan memukulmu. Lihat cambuknya. Bukan kalian berdua. Jangan banyak bicara. Apa yang kamu lakukan? Siapa suruh kau melangkis untukku? Kamu yang kulitnya halus, cambukan ini kena. Bisa tewas. Kulitku tebal, tahan pukulan. Dasar anak tak tahu malu. Pasti dia bosmu, kan? Apa yang terjadi? Tangkapan cambuk dengan tangan kosong. Lumayan hebat. Aduh, ayah. Aduh, ayah. Nona, bukan. Pendekar wanita. Jurusmu bagus. Kenapa tak bilang kamu hebat? Aku tadi saya. Takkan kutangkis cambuknya. Bukankah sakitnya sia-sia? Kau warga nakal lancang. Berani pukul di sana. Bahkan ayah yang berjabat di sana. Ayah baik hati menemuimu. Kau tak tahu terima kasih. Itu keterlaluan. Masih bawa pemimpinmu untuk lukai orang dengan jahat. Tahukah, apa perbuatan ini jika dilaporkan, nyawamu tak selamat. Sebelumnya kalian menuduhku melecehkannya. Kini bilang dia pemimpinku. Sebenarnya tuduhan apa yang kalian ingin jatuhkan padaku? Bisakah kalian berkomplot dulu? Sebelum memfitnah. Xiao Yunce masih membela diri. Kau dan wanita ini lukai ayah. Fakta tak sebontak. Anakku kakak kedua. Wanita beracun itu memukulku. Diam, sampah masyarakat. Aku jenderal pemenang abadi Dao. Yao Qingsu. Kalian memberontak pada atasan. Dosa apa yang pantas kalian terima? Jenderal besar. Hamba memberi salam pada jenderal besar. Jenderal, mau redakkan amarah. Hamba banyak bersalah. Semoga Jenderal memaafkan. Anda adalah Jenderal Yao Qingshu?
Satu-satunya jenderal perempuan dalam sejarah. Sejak muda, ikut ayah dan kakak memimpin pasukan perang. Bantu ratu perempuan taklukkan wilayah. Injak-injak negara musuh hingga rata. Ekonomi Daud tak perlu disebut, tapi kekuatan militernya mutlak. Terbaik di benua saat itu. Penginapan ini berharga. Tamu pertamanya seorang jenderal. Hari ini makan mie kuo. Ampia maci cak sedak. Siong yang abaikan desas-desus. Selamatkan nyawaku. Hari ini aku tak peduli tujuan kalian. Nanti kalau berani, tidak hormat penyelamatku, harus berhadapan dengan persetujuanku dulu. Hamba tak berani lagi. Hamba pamit duluan. Hamba pamit. Jenderal Yao, Terima kasih Jenderal Yao sudah bantu saya. Tidak apa-apa. Hari ini, kamu juga menyelamatkanku. Kejadian hari ini, sudah saya lihat semua. Kamu adalah putra kandung mereka, kakak kandung. Mengapa mereka memperlakukanmu seperti ini? Ini ceritanya panjang. Saya hilang sejak masih kecil. Jadi, tidak begitu dekat dengan mereka. Baginda Anda tanya, di dunia ini, bagaimana mungkin ada keluarga yang tak berperasaan? Putra mereka yang hilang bertahun-tahun, akhirnya ditemukan kembali, tapi tak dirawat dengan baik, dan tak menebusnya, malah menyiksa dengan kejam. Hidup terlantar di luar, tak bisa menyaingi adik tiri yang dibesarkan penuh perhatian. Beberapa orang tua lebih sayang anak yang susah, beberapa orang tua lebih suka anak yang sukses. Dalam hal ini, dia cukup mirip dengan saya. Yang mulia jadi teringat kenangan yang menyedihkan. Ini kesalahan hamba. Meski hubungan kita raja dan bawahan, tapi sejak kecil kita sahabat karib. Tidak penting. Oh ya, tadi saat kau cari Bos Xiao, dia tak sadar identitasku kan? Yang mulia tenang, dia cuma tahu identitasku. Sejak hamba naik tahta, Bos Xiao inilah satu-satunya yang berani berkata jujur di dekat hamba. Karena itu hamba ingin menghargai persahabatan langka ini. Hamba merebut tahta dengan membunuh kakak sendiri. Di mata orang lain kedudukanku tidak sah. Hamba harus mengeluarkan usaha lebih besar dibanding kaisar sebelumnya, baru bisa mempertahankan kekuasaan ini. Aku tak tahu itu Jenderal Yao. Hei, kau. Sujud. Sujud. Yao Qingxiu itu putri tunggal jenderal pendiri negara. Kini dia ikut Yang Mulia. Berperang kemana-mana, prestasi perangnya gemilang. Kalau kita menyinggung perasaannya, aku masih bisa dipromosikan nanti. Dasar kau bodoh. Xiao Yunche baru keluar, sudah main dengan wanita lain. Keterlaluan. Tuan, apa yang kau lakukan? Tak bisa bicara baik-baik. Dan kau juga. Lihat kelakuannya. Karena kau memanjakannya. Sepanjang hari tak serius belajar. Hanya pikirkan jebak kakaknya. Keluarga Xiao akan hancur di tangan bocah ini. Aku kesal. Tuan? Tuan? Kaisar mau menemuiku. Ini, sepanjang hidupku, baru pertama kali. Dasar anak muda. Wen cepat bangun. Aduh, sungguh. Ayah kini lebih memihak kakak. Bukankah niatku baik? Aku takut kakak merusak nama keluarga Xiao kita. Bukankah ini cuma kesalahan? Anak baik? Ibu tahu kau tidak sengaja. Kesalahan apa yang kau lakukan? Semua karena Xiao Yunche itu sama sekali tidak tahu diri. Jelas-jelas kakak selalu bermasalah dengan adiknya sendiri. Aku pasti akan mengusir Xiao Yunche sepenuhnya dari ibu kota. Buat dia lenyap dari dunia ini. Pangeran Kang, urusan yang kuserahkan padamu bulan lalu. Penanggulangan bencana itu, mengapa sampai sekarang belum selesai? Yang Mulia, dana yang ada tidak mencukupi. Tidak cukup. Seluruh dana kas negara dialokasikan khusus untuk bencana. Kau bilang dana tidak cukup? Penanggulangan banjir bukan hal sepele. Dana dari kas negara hanya cukup untuk prajurit dan perwira. Persediaan pangan pun kurang. Kau kalau menurut Paman, apa yang harus kita lakukan? Awal pemerintahan Yang Mulia, kita terus berperang di berbagai wilayah. Kas negara defisit. Untuk mengisinya, ada satu tukar.
cara terbaik dan tercepat, naikkan pajak. Pangeran Kang benar. Tapi perang bertahun-tahun. Rakyat sudah menderita. Dari mana tenaga untuk naikkan pajak? Perang bertahun-tahun baru bisa tukar. Perdamaian tahu. Rakyat bayar pajak sedikit itu kewajiban mereka. Tanpa pasukan kita, mana mungkin ada kehidupan sejahtera. Bagi yang tinggal di tanah Dau. Cukup. Urusan kenaikan pajak akan dibahas lagi. Kalian boleh undur diri dulu. Bantuan bencana Chenzhou sangat mendesak. Mohon Yang Mulia selesaikan dengan tegas. Jika tidak, mayat akan bertebaran ribuan li. Yang Mulia, Pangeran Kang adalah mendiang kaisar, satu-satunya saudara. Saat mendiang kaisar masih hidup, sangat toleran padanya. Dia sudah terbiasa sembrono. Jangan Yang Mulia simpan di hati. Dia merasa dirinya hebat. Dia tahu tahta kaisar tidak mudah didapatkan. Jadi dia selalu mencari-cari. Sangat ingin menggantikan kaisar. Kaisar. Yang Mulia Xiao sudah tiba. Panggil masuk. Baik. Hamba menghadap Yang Mulia. Yang Mulia Xiao, salah menyembah, bukan? Hamba sangat khawatir. Hamba bersalah. Mungkinkah Jenderal Yao sudah melapor kepada Yang Mulia? Ini tidak mungkin. Dia datang untuk menagih hutang lama, kan? Baiklah. Aku memanggilmu hari ini karena posisi Menteri Ritus masih lowong. Apa pendapatmu? Maksud Yang Mulia adalah ingin hamba yang menjabat. Kamu bertahun-tahun di ibu kota tanpa kenaikan jabatan. Memandang kesetiaanmu, aku beri kesempatan untuk membuktikan kesetiaan. Mulai sekarang, kamu harus memberi contoh dan menunaikan tugas dengan baik. Sebagai pejabat maupun sebagai ayah, harus menjadi teladan. Terima kasih Yang Mulia. Baik, kamu pergi. Terima kasih Yang Mulia. Yang Mulia, wakil mentor Xiao Yunqian dan semena-mena. Mengapa Yang Mulia beri dia jabatan dan gelar bangsawan? Seni memerintah seorang kaisar terletak pada keseimbangan. Aku pun sangat ingin langsung mencopot jabatannya untuk membela Xiao Yunce. Dia ayah kandung Xiao Yunce. Kelak, jika ingin promosikan Xiao Yunce, dia punya keluarga ayah yang andal jauh lebih baik daripada sendiri tanpa dukungan. Oh begitu. Tapi aku hanya bisa memberinya peringatan. Jika dia tidak bodoh, pasti akan tahu sikap seperti apa yang harus dia tunjukkan terhadap Xiao Yunce di masa depan. Yang Mulia, makan siang sudah siap. Kenapa aku merasa keahlian dapur kekaisaran ini menurun? Hidangan-hidangan ini terasa seperti kurang sesuatu. Kurasa Yang Mulia terlalu dimanja di tempat Nyonya Xiao. Sekarang Yang Mulia malah memilih-milih keahlian juru masak. Begitu Anda bilang begitu, saya memang jadi ingin makan. Sudah lama tak ke penginapan Wai Tian. Lebih baik pergi sekarang. Saya ingin dengar. Bo Xiao, apa wawasan berharga Anda? Ada apa? Penyakit lama kamu lagi? Saya akan segera meminta tabib istana memeriksamu. Ini semua penyakit lama yang parah. Sudah bertahun-tahun. Bahkan tabib istana pun tidak bisa berbuat apa-apa. Hamba sudah lama ikhlas. Hamba hanya berharap di sisa hidup bisa menyaksikan langsung zaman kejayaan Dau yang mulia. Saya pasti akan mencari semua tabib ternama di dunia. Asalkan bisa menyembuhkanmu, saya akan beri dia apa saja. Wah, Tuan maaf. Lauk hari ini sudah habis. Kalau mau sisip, menginap dulu di sini. Besok lauk diantar ke kamar. Nyonya Xiao, kami datang dari jauh. Bisakah buatkan kelonggaran? Oh, ternyata Jenderal Yao dan Non Huang. Hebat, Nyonya Xiao. Penjenatan Wei Tianwu ini baru beberapa waktu sudah ramai pelanggannya.
Semuanya datangkanlah kalian masak tuan muda kami. Tuan muda kami pandai sekali memasak. Banyak pejabat orang terbuka di kota datang mencicipi dan memuji. Katanya lebih lezat daripada makanan kekaisaran. Kabar itu menyebar dari 1 ke 10, lalu ke 100 orang. Sekarang permintaan tiap hari melebihi pasokan. Perkataan ini jangan diucapkan sembarangan. Jenderal Yao dari Dawu, orang dekat kaisar. Penginapan kami hanya jualan makanan kecil. Mana bisa banding dengan koki istana? Pemilik Xiao sangat berhati-hati. Tapi penjinapan recehanmu ini, masaknya sangat ahli. Lebih hebat dari koki istana. Aku yang bilang. Tenang, aku takkan lapor ke kaisar. Terima kasih banyak, Jenderal Yao. Qiuyo, cepat bawa hidangan baru kita. Biarkan kedua nona di sini. Baik. Nona Wang, Jenderal Yao lewat sini. Kedua nona, cobalah hidangan baru kami. Rasanya benar-benar berbeda. Sangat segar dan harum. Luar biasa lezat. Tidak heran bisnis di sini begitu baik. Pemilik Xiao, apa sebenarnya rahasiamu? Ini adalah resep rahasianya. Ini. Bukankah ini semua bahan obat? Mungkinkah kau menambahkan obat ke dalam masakan? Makanya semua orang sangat menyukainya. Bukan, mana mungkin? Ini kan ibu kota. Kalau aku berani, bukankah tunggu dipenggal? Ini bukan obat. Itu rempah-rempah. Keduanya menyatu. Munculkan cita rasa terdalam makanan. Makanya, kalian merasakan kelezatan yang luar biasa. Hei, Bo Xiao. Kau tahu resep rahasia ini? Tambah ada bintang dan kayu manis rebusan, bukan hal umum. Di zaman kuno ini, masakan belum berkembang dari berbagai aliran. Mereka belum tahu kegunaan bumbu-bumbu ini. Semua ini didapat lewat percobaan berkali-kali. Sebagai pengalaman. Hahaha. Sakit lagi? Tidak apa-apa. Jenderal Yao, kenapa? Penyakit lama. Dulu, saat temani yang mulia berperang, tiba-tiba kena penyakit ini. Tenggorokan bengkak, ada benjolan keras. Sulit menelan. Tabib istana berkata, ini adalah penyakit makan mematikan. Penyakit makan mematikan. Penyakit apa ini? Penyakit mematikan yang tak bisa disembuhkan. Perlahan-lahan akan menguras energi dan darah tubuh. Kemudian tubuh akan kelelahan dan mati. King Shu berjuang keras untukku. Berperang di medan perang. Bahkan di usia 22. Belum pernah pikirkan pernikahan. Dia habiskan seluruh tenaganya untuk bela tahtaku. Tapi justru saat negara sudah stabil, dia terkena penyakit ini. Saya lihat. Kurang ajar. Laki-laki perempuan jangan bersentuhan. Masih tak paham aturan ini? Biarkan dia memeriksamu. Kamu lupa, waktu itu di depan restoran, kamu hampir mati karena tercekik. Tuan Xiao inilah yang menyelamatkan nyawamu. Hei, duduklah. Penyakit mati makan ini biasa saja. Penyakit mati makan. Bukan penyakit serius. Jenderal Yao, ikuti saya. Lakukan resep. Diberi waktu, pasti sembuh. Benarkah itu? Dokter istana bilang ini penyakit mati makan. Seluruh tahu, belum ada yang sembuh dari penyakit ini. Bos Kesir Xiao, tak perlu hibur saya. Terkena penyakit ini, mati hanyalah masalah waktu. Bagaimana jelaskan? Penyakit mati makan ini, di masa depan, kuma defisiensi yodium diaza. Disebut penyakit gondok. Jujur. Maka, baik, sebentar. Ini sekantong garam untukmu. Setelah pulang, suruh kokinya. Selalu pakai garam ini untuk masak. Kurang dari sebulan, kondisimu akan jauh membaik. Mengidap penyakit parah begini, banyak makan garam bisa menyembuhkan. Kalau tidak membaik, sebulan lagi baru cari masalah. Hei Bo Xiao, kita ini minuman biasa, hidangannya hambar. Kalau diberi garam, rasanya pahit, tak bisa ditelan. Cuma cocok untuk teman minum. Tapi masakanmu kenapa tidak begitu? Haruskah jujur? Membuat garam halus bagi orang zaman sekarang sangat mudah. Tapi di zaman kuno, itu teknologi hebat. Biayanya pun sangat mahal, hanya keluarga kerajaan yang mampu. Kualitasnya pun biasa saja. Jujur saja, ini rahasia turun-temurun keluarga. Xiao sungguh tak bisa membocorkannya. Takut nenek moyang menyambar petir. Tapi, kalau kalian berdua ingin, bisa minta pada Xiao.
Ambil sebanyak yang kalian mau. Xiao Yunche ini tidak jujur. Hubungannya dengan keluarga Xiao sangat buruk. Dari mana datangnya teknik turun-temurun? Tapi sikap hati-hati seperti ini juga bagus. Membawa harta karun. Pasti akan ada yang mengintip. Aduh, Nona Huang, ada apa denganmu? ayah menghadap istana hari ini. Dia dimarah habis-habisan oleh Baginda. Katanya masalah pajak. Baginda sangat murka. Haha, jangan sembarangan membicarakan urusan pemerintahan. Bos Xiao, lalu kenapa? Di sini hanya kita bertiga. Apa kau takut ada yang melaporkan? Perkataan Nona Huang benar. Di kedai minuman kecil ini. Bahkan jika memaki Baginda. Lalu kenapa? Ini. Bos Xiao, apa kau juga seperti orang-orang kolot itu? Wanita tak boleh urus pemerintahan. Hanya bisa menyulam di rumah. Aku tak bilang begitu. Jangan beri aku cap itu. Di depan kita ada jenderal wanita hebat. Kalau aku bilang begitu, bukankah itu bunuh diri? Kalau begitu katakan, bagaimana sistem pajak saat ini? Kalau begitu, saya akan sedikit membahas. Pajak ini memang harus ditarik. Sang Ratu kini baru stabilkan seluruh wilayah. Gencatan senjata, membawa kedamaian. Tak ada serangan. Namun, negara yang makmur harus kembangkan ekonominya. Tapi ekonomi berkembang tak lepas dari pajak. Bikin tentara butuh uang. Bantu korban bencana butuh uang. Semua butuh uang. Negara kuat, saat militer kuat, barulah negara disebut kuat. Kami tentu paham maksudmu. Tapi rakyat sekarang baru melewati perang dan belum hidup sejahtera. Kalau kita pasang pajak sekarang, bukannya itu nambah beban mereka? Seorang penguasa yang tak peduli rakyatnya, masih pantaskah disebut penguasa baik? Tapi jika negara kekurangan uang, selain menarik pajak, adakah cara yang lebih baik? Jadi, kau juga berpikir harus memaksakan pajak dulu untuk mengisi kas negara? Tampaknya, dia tak berbeda dengan Pangeran Kang. Bukan. Yang kumaksud memungut pajak bukan dari rakyat jelata yang miskin, melainkan pajak perdagangan. Pajak perdagangan? Benar. Silakan duduk. Meskipun sistem sangat ada, petani, pekerja, pedagang, menempatkan pedagang di lapisan terbawah. Tapi untuk membangun negara, mustahil tanpa peran pedagang. Kita harus kembalikan ekonomi pasar, dorong transaksi di berbagai sektor, dan gerakkan perputaran uang. Dengan begitu, negara ini bisa berkembang. Kau benar. Lanjutkan. Kita juga harus menerbitkan berbagai kebijakan untuk mendorong para pedagang berbisnis. Semakin banyak pedagang, semakin banyak mata pencaharian rakyat. Jadi, padi tak perlu membusuk di ladang, melainkan akan dijual kembali. Pendapatan petani akan meningkat. Apalagi para pengrajin terampil, selama ada yang mau beli tenaga mereka, tak perlu khawatir kehilangan. Hebat. Rencana ini sangat brilian. Biarkan para pedagang tunjukkan kemampuan. Aku yang urus ketertiban. Supaya mereka bisa berbisnis dengan tenang. Memberi mereka negara yang tertib. Melindungi mereka. Asalkan pedagang dapat uang, pemungutan pajak wajar. Perubahan besar seperti ini, bagaimana kau bisa melihatnya begitu jelas? Hanya mengobrol santai saja. Semua ini tertulis di buku sejarah. Berdiri di atas bau raksasa, membaca sejarah, lalu mengkritik isu terkini. Bisa lihat jelas? Hemilik Toko Xiao. Tetapi kaisar saat ini, meskipun telah membuat rakyat hidup sejahtera, bagaimanapun dia mendapatkan takhta dengan tidak sah. Nona Huang, perkataan ini benar-benar tak boleh diucapkan sembarangan loh. Kenapa tidak bisa? Kaisar saat ini membunuh kakaknya, merebut takhta, memaksa kaisar sebelumnya turun tahta. Orang-orang cuma takut ngomong. Di hati, semua mikir begitu. Persiapan musim gugur. Siap, Tuan Muda. Bos kecil Xiao, Anda mau kemana? Kalau ingin tahu jawabannya, ikutilah aku. Semuanya, gugur gratis sudah siap. Entre satu-satu. Semua dapat bagian. Kedepannya, aku mau minta lagi. Bagikan bubur untuk kalian. Kenapa Bos Xiao begitu? Aku lawan kakak dan ayah. Tindakan tidak berbakti. Mulai sekarang, aku renung di rumah. Aku gak percaya Bos Xiao. Orangnya kayak gitu. Benar, Bos Xiao itu baik, murah hati, dan dermawan. Mana mungkin dia berbuat begitu? Pasti kakaknya yang mempersulit, dan ayahnya pilih kasih. Betul sekali. Karena kalian percaya pada Xiao. Aku, meski dicela semua, akan tetap bagikan bubur untuk kalian. Bagus. Ayo. Terima kasih, Tuan Xiao. Bocah ini, Tuan Xiao bersedia membagikan bubur kepada semua orang. Ini sungguh penuh cinta kasih. Tapi apa kaitannya dengan yang mulia? Tanya dia soal itu. Lalu apa kaitannya?
Tuan Xiao Muda bermaksud menggunakan cara ini untuk memberitahu hamba, asal rakyat bisa makan, menjalani hidup yang baik, siapa lagi yang peduli dengan urusan pribadi Anda? Oh, begitu rupanya. Tuan Muda, berikan embernya pada saya. Mana berani merepotkan jenderal? Bagaimana? Apakah kau meremehkan sapu tanganku? Hai, berani ganggu jenderal. Kenapa? Kamu jijik dengan sapu tanganku? Cukup sudah. Bos Xiao begitu dermawan, sungguh langka. Tahu untung sedikit? Ingin balas budi masyarakat. Para pengungsi memprihatinkan. Mereka bukanlah orang suka makan tapi malas bekerja. Mereka lagi sialakah? Saya pikir bisa bantu ya bantu. Kalau mau kembangkan usaha, bisa pekerjakan para pengungsi ini sebagai pembantu. Mereka bisa menghidupi diri sendiri. Kalau memang akan memungut pajak usaha, maka pedagang yang peduli pada yang lemah bisa diberi pengurangan pajak. Nona Huang pintar sekali. Baru dikasih tahu, langsung paham. Di masa depan, banyak perusahaan berbuat baik untuk hindari pajak. Tapi apa-apanya mereka, selama bantu kehidupan rakyat, itu bagus untuk rakyat biasa. Itu juga bisa dianggap kebijakan untuk negara dan rakyat. Waktu sudah sore, kita harus pulang. Kebetulan, saya harus menyangrai biji-bijian, jadi tidak antar. Itu mau buat apa ya? Apa mau meneliti resep masakan baru? Silakan duduk dulu, kalian berdua. Ini biji buah miguo. Hidup murah-mudah, hasil melimpah. Tapi ada satu masalah. Buah miguo ini sulit ditelan. Dan nilai gizinya rendah, hampir tidak ada nilai gunanya. Hanya bisa mengganjal perut, kalau bukan karena kelaparan hampir mati, pasti tak mau makan ini. Waktu itu makan buah miguo, nyaris tewas. Benda ini memang sulit ditelan. Sulit dibayangkan, masih banyak rakyat. Makan tak kenyang, harus makan buah miguo. Tapi setelah kukaji, buah miguo ini pahit. Karena bijinya terlalu banyak air. Ditambah iklim ibu kota yang lembab, itu makin memperparah. Sebelum tanam, kurangi sedikit kandungan air di biji, tahun depan hasilnya akan jadi beras seperti ini. Wow, benih ini benar-benar bisa menghasilkan beras. Tapi benih ini sudah digoreng. Berarti tidak bisa bertunas? Hanya hilangkan sedikit kadar air benih ini. Bukan goreng sampai matang, masih bisa bertunas. Dan buah ini, waktu dan kualitas lebih baik dari aslinya. Faktanya, semua ini tertulis di buku teks biologi sebagai pengetahuan umum. Pada zaman kuno, tetapi teka-teki bagi banyak kaisar. Tuan Xiaoxia, kalau ini berhasil, aku angkat kau jadi pejabat tinggi. Aku tahu, kalian berdua dan Jenderal Yao punya status luar biasa. Tapi, aku tak mau mengejar karir pemerintahan. Dengan tenang, buka penginapan kecil begini, sudah cukup bagus. Kalau begitu, baiklah. Tuan Xiaoxia, kita akan bertemu lagi. Tunggu sebentar. Ciuyu, garam. Jenderal Yao, ingat kata-kataku. Gunakan garam ini, penyakitmu akan sembuh. Ayo pergi. Terima kasih banyak. Xiao Yunqi langka. Jenius luar biasa. Jangan biarkan dia hidup sebagai rakyat biasa. Tapi ambisinya bukan di istana. Bagaimana caranya untuk merekrut bakat ini? Jenderal Yao, usia muda 2 tahun, tapi belum memikirkan pernikahan. Aku sudah merencanakan sesuatu untukmu. Hamba hanya ingin selamanya menemani yang mulia untuk membantu. Tidak ingin menikah. Aku baru saja mengusulkan metode pajak perdagangan. Para menteri terkasih, apakah ada pendapat lain? Yang mulia, kenapa tak ikuti saran hamba? Langsung pungut pajak dari petani? Sekarang bantuan bencana sangat mendesak. Jangan cari yang jauh, abaikan yang dekat. Tidak cukup. Aku, saat naik tahta,
pernah berjanji kepada mendiang kaisar untuk menjadi seorang kaisar bijaksana yang mencintai rakyatnya. Kini, rakyat baru saja mengalami perang, kemudian ditimpa bencana alam. Saat inilah mereka sangat bergantung pada istana. Jika sekarang kita memaksakan pajak, hal ini bertentangan dengan prinsip pemerintahan. Aku sangat bertentangan. Yang mulia, Anda membunuh kakak laki-laki, lalu naik takhta paksa. Mengapa tidak terlihat? Patuh pada perkataan mendiang kaisar, penguasa harus tegas dan pasti tidak ragu-ragu. Posisi Anda sekarang adalah aku. Aku belum membutuhkan Anda untuk mengajari aku tentang cara menjadi penguasa. Apakah yang mulia bermaksud agar hamba bernasib seperti putra mahkota? Kalau begitu, anggaplah hamba memberikan nasihat dengan mempertaruhkan nyawa. Aku memang naik tahta setelah kakak laki-laki. Kita tak boleh lagi menyakiti keluarga sendiri. Sebelum naik tahta, bisa bunuh kakak atau ayah. Tapi setelah jadi kaisar, jangan bercela di celah orang. Tapi jika kita biarkan Pangeran Kang, itu akan jadi bencana. Hal ini, keputusan kaisar sudah final. Tidak perlu diperdebatkan lagi. Persidangan ditutup. Pangeran Kang dan Menteri Xiao. Sejak kapan mereka terhubung? Hamba mendengar, rupanya Pangeran Kang adalah bapak angkat putra kedua Menteri Xiao. Ada hubungan seperti itu? Lalu kenapa Pangeran Kang tak pernah sekalipun angkat Menteri Xiao? Dulu, ia cuma pejabat kecil tingkat 3. Hamba tidak tahu. Mungkin saja Pangeran Kang tak ingin menyalahgunakan kekuasaan. Xiao Yongkei putra tertua Menteri Xiao. Hilang bertahun-tahun kini kembali. Posisinya bahkan lebih rendah dari anjing piaraan putra kedua. Pasti ada alasan. Paduke, silakan minum teh. Bapak angkat. Bapak sudah lama tidak mengunjungi Wener. Beberapa hari lalu, ayah baru diangkat menjadi menteri personalia. Pasti semua itu berkat Bapak angkat kan? Kalian benar-benar pandai berhitung ya. Lepaskan saya, pangeran. Langsung cari muka pada yang mulia. Bukan. Yang mulia, hamba tidak melakukannya. Benar, ayah. Pasti ada salah paham. Yang mulia berulang kali membantah pendapat pangeran ini. Pangeran ini menemukan yang mulia akhir-akhir ini sering ke penginapan kecil. Pemiliknya, Xiao Yunche. Sudah kuduga. Anak ini hanya akan mendatangkan masalah pada keluarga. Yang mulia terus pergi ke kedai minuman Xiao Yunche. Apakah ini berarti akan mempromosikan dia? Tapi sejak kecil, Xiao Yunche hilang dan mengembara di luar. Dia juga tidak punya bakat atau kemampuan apapun. Karena kalian tidak tahu, maka pangeran ini tidak akan menyulitkan kalian. Adapun Xiao Yunche, pangeran ini justru ingin menemuinya. Ayah angkat, hamba akan mengantar yang mulia. Silakan datang lagi lain kali. Tuan ini, Tuan mau makan atau menginap? Orang ini bermaksud tidak baik. Aku harus lebih waspada. Konon katanya tempat kalian ini restoran paling terkenal di ibu kota. Ayo, bawakan makanan terlezat. Kiu, hidangkan makanannya. Baik. Tuan, ini hidangannya. Enak. Tuan, bagaimana rasanya hidangan ini? Sesuatu begitu kotor tak layak dimakan. Berani kalian jual. Cara kamu memperlakukan tamu. Kalau Tuan benar-benar merasa tidak enak, makanan kali ini tidak kami kenakan biaya. Bagaimana? Ini pasti sesama pedagang atau pemakan gratis yang cari masalah. Dulu buka restoran, tak terhitung sudah kujumpai. Zaman dulu dan sekarang, selain teknologi dan sistem yang berbeda, sifat manusia tetap sama. Kemanapun ada orang seperti ini. Selain rasanya, ada juga papan nama ini. Penginapan Wei Tian, penginapan kecil berani menyebut diri surga. Ini bentuk ketidakpuasan pada kaisar. Orang sepertimu harusnya dipancu. Waitian, rakyat anggap makanan sebagai surga. Kalau cari masalah, keluar pintu belok kanan. Aku tak mau main-main.
Gadis ini cukup cantik. Begini, tawarkan harganya. Juallah dia padaku, nanti ku bakal menghancurkannya. Papan, namamu? Kalau kau terus mengganggu, jangan salahkan aku nanti. Aku mau lihat, kau mau bersikap tidak sopan gimana padaku. Laporkan ke petugas, percaya. Di tokomu ini, aku bisa habisi dia seketika. Suruh petugas yang kau panggil datang. Lihat, dia berani sentuh aku. Mereka tidak berani. Aku berani. Kau berani pukul aku. Aku. Tolong. Hentikah? Ayah angkat. Ayah angkat. Xiao Yunce, kau telah membuat masalah besar. Tahukah kau siapa yang kau pukul? Yang mulia Pangeran Kang, paman kandung kaisar sekarang. Hamba adalah paman kandung. Aku akan memukulmu sampai mati. Ayah angkat. Aku cuma kasih dia beberapa saran. Yang mulia. Aku mohon yang mulia membela ayah angkatku. Ayah angkat adalah kerabat kerajaan. Namun dia dipukul oleh Xiao Yunce itu di jalanan. Langit takkan memaafkan ini. Yang mulia, hamba meminta. Segera menghukum mati pemilik penginapan Weitian, Xiao Yunce. Mengapa Paman Kaisar tiba-tiba bermusuhan dengan pemilik penginapan kecil? Pemilik penginapan kecil? Bukan saya yang bermusuhan dengannya. Melainkan dia sebagai bawahan menentang atasan. Menghina martabat keluarga kerajaan. Ini adalah kejahatan yang pantas. Dihukum pemusnahan 9 generasi. Ayah angkat. Aku juga termasuk dalam 9 generasi itu. Ayah angkat. Aku juga termasuk dalam 9 marga. Namun, yang mulia ini berhati welas asih. Tak ingin melibatkan orang lain. Cukup eksekusi dia sendiri saja. Pemilik penginapan kecil ini berani menghina Paman Kaisar? Aku mendengar makanan di kedai Weitian cukup enak. Lalu ingin mencicipinya. Aku hanya memberi beberapa saran. Dia malah menyerangku. Orang ini bejat dan bandel. Harus dipenggal dan dipertontonkan. Perkataan ayah angkat sangat benar. Xiao Yunce memang pantas dipenggal. Aku dengar Xiao Yunce adalah kakak kandungmu. Mengapa kau sangat membencinya? Yang mulia maha teliti, Xiao Yunce hilang sejak kecil. Dia besar di antara pengembara dan pengemis. Jiwanya sudah kotor, hina, dan memalukan. Andai bukan karena iba ayahanda, tak mungkin ia nodai nama keluarga Xiao. Jika Xiao Yunce disingkirkan, posisiku tak akan terancam lagi. Berkaca, kau tak berusaha pulihkan hubungan dengan kandungmu yang lama hilang, malah menghinanya yang hidup dalam lumpur. Gimana kesetiaan dan moralmu? Kau mengamuk di istana, menghina pendengaran suci. Menurutku, yang harus dipenggal adalah kamu. Yang mulia tenang, yang mulia tenang. Saat Paman Kaisar dipukuli, Anda juga hadir. Benar. Karena Anda hadir, mengapa tidak segera bawa Paman Kaisar ke tabib? Jika Paman Kaisar diperlakukan sembarangan, berani tanggung akibatnya? Pengawal. Siap. Seret Xiaowen keluar. Hukum cambuk 50 kali. Siap. Yang mulia ampun. Ayah angkat, tolong aku. Paman Kaisar, jangan buru-buru. Beta juga melakukan ini untukmu. Membelahmu. Tampaknya yang mulia, saya tekad lindungi Xiao Yunce. Dalam buntung. Pangeran ini terpaksa bertindak dulu baru melapor. Film-film. Tuan Muda, Hai. Tuan Muda, Anda baik-baik saja? Ini semua salah Kiyu. Tidak apa. Tuan Muda baik-baik saja. Sipir tenaganya lemah. Seperti bisa. Penjaga penjara itu tenaganya lemah loh. Tapi dia menahan bos kecil Xiao sampai berteriak. Terima kasih, Jenderal Yao. Budi Anda yang besar. Tak akan kulupakan. Tidak apa-apa, kamu sudah selamatkan aku 2 kali. Hari ini kubalas budimu. Apa maksudnya 2 kali?
Sejak terakhir kali menggunakan caramu, gejala makan berlebihan ini memang berkurang banyak. Bajinda Kaisar mengirim tabib kerajaan memeriksaku. Semua terkejut. Mereka ingin bertemu dengan dukun ahli sepertimu. Oh iya, Jenderal Yao. Bagaimana Anda tahu? Kelongkang menangkapku. Aku Bos kecil Xiao tidak disiksa secara fisik kan? ada tugas. Pergi dulu. Kabarnya kalian, kok makin lama makin cepat? Kiyo, kamu istirahat dulu. Baik, Tuan Muda. Wah, cepat waktu. CCP, Anggur, buatanku. Baiklah. Kalungkang ini memang sombong. Sayang, kamu sudah menderita. Aku tidak terlalu mempedulikan itu. Yang kuperhatikan adalah, Xiao Wen ini ternyata adalah anak angkat Pangeran Kang. Ini sangat menarik. Apa yang menarik? Kau pikir, Pangeran Kang statusnya sangat mulia. Bukan karena ikatan emosional yang dalam. Mana mungkin mudah mengakui hubungan ayah dan anak angkat? Tapi jika benar, ada ikatan emosional yang dalam, mengapa bertahun-tahun ini? Dia tak pernah promosikan ayahku. Menarik untuk dipikirkan. Bos kecil Xiao, aku temukan. Kamu tak kumah ahli bisnis, tapi juga paham sifat manusia, punya wawasan unik. Silakan. Minuman ini benar-benar enak. Seumur hidupku, pertama kali minum minuman yang begitu segar. Produk bos kecil Xiao. Pasti barang berkualitas. Modern dan sederhana, teknologi pemurnian alkohol kuno. Seperti sihir. Sayangnya, tidak ada jalur. Kalau bisa buka jalur resmi, dan bikin reputasi minuman ini terkenal, pasti bisa terjual ke seluruh dunia. Nanti, baik di negeri kita maupun negara asing, semua akan minum anggur lezat buatanku. Bukankah itu indah? Bos kecil Xiao, kamu tidak punya jalan. Aku punya. Jalan apa yang bisa kamu punya? Jenderal Yao, Jenderal perempuan. Dia tak paham perdagangan. Kaisar kita lebih mementingkan militer. Apalagi para pedagang. Itu karena zaman penuh kekacauan. Wajar jika fokus pada pengembangan militer. Tapi sekarang adalah masa damai. Jadi semua sektor harus dibangun. Maka, wajar fokus pada pengembangan ekonomi. Kalau Kaisar berpikir sepertimu, itu bagus. Jika aku bisa membujuk Kaisar untuk bekerja sama denganmu, menjadikan anggur ini sebagai anggur nasional, apakah kamu setuju? Jika bisa begitu, aku akan cari cara. Jadikan Xiao Yunce pedagang istana. Dengan begitu, selain pajak, kas negara juga dapat pemasukan besar. Aku akan kaya. Itu tentu bagus. Nanti, anggur kita dikawal tentara. Kita tak perlu takut. Dirampok-perampok di jalan. Tentu, bisa diekspor ke luar negeri. Tapi Kaisar ini, bisakah dia mendengarkanmu? Aku jamin padamu. Kalau begitu, hamba minum duluan, sebagai penghormatan. Bersulang. Ayo, kamu punya aura Kaisar perempuan. Benar kan? Pandangan bagus. Hormat untuk Kaisar perempuanku. Ku beritahu, anggur ini resep warisan leluhur. Nanti orang lain tak bisa buat, harganya segitu harus segitu. Kita akan dapat uang besar. Jadi kaya. Bersulang. Jadi kaya. Cukup keras.
Minum alkohol bisa menyebabkan masalah. Tuan Muda, Qiyu, mengapa kamu menangis? kalau nanti Tuan Muda menikah, apakah Qiyu akan diusir pergi? Mungkin. Kalau kamu mau, bisa tinggal di samping Tuan Muda selamanya. Asalkan Tuan Muda terima Qiyu, Qiyu akan mengikut Tuan Muda seumur hidup. Yang mulia, Suruh tentara jaga perbatasan. Kalau ada pedagang daun lewat, awasi sepanjang jalan. bagels. Dengan ini, barang bagus Dawu. Bisa dijual kemana-mana. Musim gugur hampir tiba. Masih ada nyamuk? Xiao Yung Ciseh ada sempeng. Mahir kerajinan dan masakan. Juga pengobatan pertanian. Semua dikuasainya. Paham urusan istana? Sambayak Perhau. Kalau bisa meminjam bibitnya, pangeran yang lahir nanti pasti cerdas dan tangkas. Ayah angkat. Anda harus membela Wener. Xiao Yunce memang berbakat luar biasa. Pangeran pasti akan menyingkirkannya secepatnya. Sayang sekali. Dia memiliki kelemahan mematikan. Bukan bermaksud menakut, tapi kau jenderal besar. Kenapa ikut aku tiap hari? Masa damai. Cakap Lebrong. Sangat membosankan. Aku datang mencarimu. Baik, Seumur hidupku, jenderal ini tak ingin menikah. Tapi aku juga tak bisa biarkan keluarga Yao tanpa penerus. Cara terbaik, diam-diam pinjam benihnya untuk punya anak jenius. Qiyu, aku pulang. Qiyu, Kau ini cuma seorang pelayan rendah. Bisa jadi selirku. Apa itu meyantakenmu? Aku, Ciyu, seumur hidup hanya untuk Tuan Muda. Lebih baik aku mati daripada menyerahkan diri padamu. Pangeran Kang, kubunuh kau. Hamba justru khawatir kau tidak datang. Memang kau berbakat. Tapi satu hal, terlalu emosional. Pria sejati harus tegas. Orang yang kau pedulikan, yang kau perhatikan terlalu banyak, makanya sulit raih hal besar. Pengawal. Omong kosong. Orang yang dihargainya sendiri tak bisa dilindungi. Tak percaya orang seperti ini bisa sukses dalam hal besar. Tuan Muda. Biasanya sembrono, tapi di saat genting berani. Xiao Yunce, memang aku tak salah menilaimu. Mereka semua jagoan kelas 1. Karena kau sudah datang, jangan harap bisa keluar hidup-hidup. Pangeran Khan, berani di hadapan saya, sang jenderal, Balangkong. Saya adik kandung mendiang kaisar. Kau Kima, Jenderal Hondahan. Bisa apa kau pada saya? Kau, Serang. Kaisar tiba. Siapa yang memberi kalian nyali? Hingga berani memenjarakan Perdana Menteriku, Qian Tianxiang? Apa? Dia adalah Maharani? Malam itu, aku Paman Kaisar, tanpa izin, kau berani memenjarakan orang hamba. Apakah kau sama sekali tidak menganggap hamba sebagai apapun? Posisi Menteri Penasihat Surgawi yang penting ini. Kenapa hamba tak pernah dengar yang mulia sebutkan? Anak kecil rakyat Yawata. Mengapa dipercaya yang mulia? Sekarang jawabannya ada di sini. Xiao Yunce, sebagai Menteri Penasihat Surgawi hamba, kau berhak untuk tidak bersujud kepada siapapun di dunia ini. Kau juga berhak atas nama hamba untuk mengadili siapapun di dunia ini. Kalau aku sehebat ini, bukankah aku bagaikan pedang Shangfang yang hidup? Pentingnya stempel giok ini sudah kau ketahui. Sekarang, Sin, hamba menyerahkannya padamu, Sheng. Hamba harap kau tidak mengecewakan hamba. Kuharap kau jangan mengecewakan hamba. Segel Giok pasukan Kian. Mengapa diserahkan? Kepada anak muda, hamba tidak setuju.
hamba memberi hormat kepada Yang Mulia Kian Tian Xiang. Benda ini sangat ampuh. Saya terima dengan senang hati. Paduka Kaisar, kenapa tak beritahu hamba lebih awal? Hamba sebelumnya telah menghina setiap perbuatan pantas dipenggal. Tuan Muda Xiao, hamba tak ingin melihatmu begitu hati-hati dan waspada. Karena itulah hamba sengaja menyembunyikan identitas. Kau adalah Kian Tian Xiang hamba, berada di atas ribuan orang. Antara kita tetaplah seperti dahulu. Antaramu dan hamba, bicara sejujurnya tanpa ragu. Kalau begitu, kata Paduka, tenang. Bila Paduka ingin santap hidangan lezat, datang ke penginapan Wetian kami. Lainnya tak berani jamin, tapi soal makanan enak pasti melimpah. Baik. Lihat, Bos Xiao Xiao membuka cabang lagi. Pertama ke Weitang Kezan. Dulu masih kedai minuman kecil, sekarang jadi ibu kota. Rumah makan terbesar. Bukan itu saja, Bos Xiao Xiao. Sekarang kepercayaan Kaisar. Menteri Penggutus Langit Termasihur. Di atas 10.000 orang. Minumannya dijual hingga ke ujung dunia. Sungguh telah menopang wajah perbendaharaan negara. Orang bilang, bangsawan berkuasa. Bos Xiao. Xiao ini dari dulu hingga sekarang pedagang terkemuka nomor 1. Hadirin, terima kasih kepada para orang tua dan warga atas dukungan kalian sangat untuk Wetian Kezan kami. Hari ini kami Jenderal Yao, bagaimana Anda bisa datang? Selamat buka restoran barumu. Kenapa? Tidak menyambutku? Tentu saja kami menyambut. Silakan, Cuju, sambut tamu. Kenapa Bos Kesil pergi? Kakak Yunce, kau seharusnya milikku. Bukankah sudah kubilang, aku takkan menyakitimu. Xiao Shuoyan, kenapa kamu datang ke sini? Kakak, Zue yang tahu dia salah. Berhenti, ini mau merayuku. Ini melanggar norma. Bukankah kamu adik kandungku? Kakak, kamu sudah lupa semuanya? Kita adalah sepupu. Kita bertunangan sejak kecil, tapi kamu hilang. Pertunangan itu dibatalkan. Keluargaku jatuh miskin. Bibi kasihan, lalu mengangkatku jadi anak. Aku sebenarnya marga Jiang. Bukan adik kandung, masih sepupu. Kau adikku. Jangan main tipu musuh lihat. Dulu, bukan sepupu laki-laki dan perempuan. Sangat wajar. Tapi aku orang modern. Ini masih dalam 3 generasi. Tidak boleh, tidak boleh. Kakak, Ibu Shue tahu dirinya salah. Tapi semua karena dibujuk kakak Xiaowen. Maafkan Shueyan ya. Aku tak melihatmu lagi. Pulang sekarang, Kiki luar ya, Shao. Mulai sekarang, kita putus. Kakak, Pergi. kakak. Pergi. Bukankah sudah kusuruh kau pergi? Tak kusangka kau ini bisa menahan godaan. Diberikan cuma-cuma pun tidak mau. Tentu saja. Aku bukan tipe orang yang bisa terima wanita sembarangan. Duduklah. Kenapa kau datang? Tak boleh datang kalau tidak ada urusan. Aku datang untuk minum teh. Aneh nih. Kok panas sekali? Sial. Pasti si Xiao Shuoyan ini menambahkan sesuatu ke dalam teh. Kau kenapa? Kau berani. Kau berani.
Kenapa semua wanita seperti ini, setelah tidur, langsung kabur? Tuan Muda, Ya? kalau mereka semua bisa, maka Kyuyu juga bisa. Kyuyu tak minta status resmi, ingin bersama Tuan Muda selamanya. Kyuyu, sudah kukatakan, takkan kau usir pergi. Kenapa kau masih tak tenang? Tuan Muda, bila Tuan ambil Kyuyu, Kyuyu pasti tenang. Aku. Lagi-lagi datang satu lagi. Pagi-pagi begini, boleh istirahat? Paman, saya tambahkan lebih banyak untukmu. Bos kecil, Xiao. Sekarang dia orang kepercayaan yang mulia. Diangkat jadi Perdana Menteri. Tapi jangan lupakan kami yang hina dan miskin ini, para pengungsi. Paman, jangan sungkan. Saya tahu, saat kami baru buka, Anda bantu usir orang yang onar. Anda semua jaga saya juga jaga Anda semua. Justru Anda yang banyak membantu kami. Tidak bisa membalasnya. Terima kasih. Orang baik dapat balasan baik. Kalau kurang, datang lagi ya. Meski ekonomi berkembang pesat, lapangan kerja banyak tersedia, tapi ada sekelompok lansia yang tak bisa kerja fisik. Mereka masih hanya bisa terima bantuan pangan. Saya harus cari cara dirikan rumah jompo versi kuno. Bagaimanapun, hormati orang tuamu, juga orang tua orang lain. Sayangi anakmu, juga anak-anak orang lain. Buruk. Bubur ini diracuni orang. Paman, aku panggilkan tabib. Bertahan. Paman, Aku? Ajal sudah tiba. Jangan repot-repot mencari tabib. ini semua salahku karena kurang hati-hati. Ini semua salahku. Kalau tidak, Anda sudah telah berbuat untuk kami. Cukup banyak. Penduduk ibu kota. Semua menyayangi Anda. Tanpa Anda, aku sudah lama mati. aku rawat kalian setahun. Sebentar lagi aku bisa kasih kalian rumah. Paman, bertahan. Sudah, cukup. Tuan Muda, Paman, Tuan Muda, ada masalah Tuan Muda. Tuan Muda, apa yang terjadi? ada kabar dari Jenderal. Lahan berkembang sukses. Tanaman padi tumbuh bagus, bisa menyaingi beras. Hanya saja, Apa? bendungannya jebol dan menghancurkan lahan percobaannya. Pangeran Kang. Ayah angkat. Ini benar baik? Bendungan jebol. Kalau orang tahu ini perbuatanku, itu kejahatan yang dihukum mati. Selama aku ada, kau takut apa? Kaisar memberiku medali pengampunan hukuman mati. Bahkan Li Xuan Huang datang, dia harus memajakku. Merakuni pengungsi tak masalah. Tapi, menghancurkan tanggul sungai akan membuat banyak rakyat kehilangan tempat tinggal. Hanya untuk singkirkan Xiao Yunce, Biaya ini terlalu besar. Xiao Yunce itu jenius Li Xie. Hadapi dengan cara luar biasa. Dia bantu Li Xuan Wang duduki tahta dengan kokoh. Takhta kokoh. Kita harus ambil langkah berisiko. Aku tahu. Punya tempat di mana? Tapi langkah ini, apakah tidak terlalu berisiko? Takut apa? Bahkan dia adu ke Li Xuan Huang. Li Xuan Huang tak berani sentuh aku. Dia berani membunuhku. Tusukan pedang ini. Demi paman. Dan bagi mereka yang kau hancurkan rumahnya. Rakyat jelata. Kau. Tolong, ada pembunuhan, ada penyusup. Tolong. Hentikan. Dia adalah adik kandungmu. Kau ini cukup menarik. Membesarkan anak orang lain bertahun-tahun. Sementara anak kandungmu sendiri, kau abaikan. Apa artinya ini? Tidakkah kau merasa mereka berdua sangat mirip? Dia seorang pangeran, bukan keluarga atau kenalan. Mengapa harus mengakui Xiao Wen sebagai anak angkat? Dan lagi, tidakkah kau lihat ibuku? Sangat patuh pada Pangeran Kang. Ada apa? Pangeran. Cepat panggil orang. Selamatkan pangeran.
Kau bangun, pergi. Xiao Wen ini, anak siapa sebenarnya? Tuan, kau sudah tahu semuanya. Semua itu benar. Semua benar-benar. Semua benar. Kau, perempuan. Ini semua adalah balasan untukku. Xiao Yunjie, kau tamat. Bunuh pangeran, hukumannya mati. Bahkan kau Kian Tianxiang, kaisar pun tak bisa selamatkanmu. Ini kejahatan pantas dipenggal. Membunuh satu orang lebih banyak atau sedikit. Gitu. Tak ada bedanya. Xiao Wen, Pengecut. Menerobos masuk ke kediaman Pangeran Kang. Membunuh Pangeran Kang. Xiao Yunche, kau? Apakah mengakui kesalahanmu? Hamba mengakui kesalahan. Namun, hamba tidak menyesal. Yang mulia, dia bertindak berakhir singkir dan mengacau. Lepaskan dia. Kaisar, bukannya tidak ingin melepaskannya. Pangeran kerajaan dibunuh di depan umum. Harus dihukum berat. Kaisar, tidak bisa menciptakan presiden ini. Xiao Yunche, membunuh kerabat kerajaan seharusnya dihukum mati 9 generasi. Tuan muda, Kaisar pertimbangkan Pangeran Kang. Perbuatan semasa hidupnya. Kaisar memutuskan untuk membiarkan langit. Menentukan hidup matinya Xiao Yunche. Jalan di depan ini, jalan sengsara. Asal dia berhasil melaluinya, Kaisar akan mengampuni semua dosanya. Tapi sejak zaman kuno, tak seorang pun bisa bertahan hidup menyelesaikan jalan sengsara ini. Semua disiksa takdir tangkap, kesakitan mendalam. Sengsara antara hidup dan mati. Andai tahu akan begini, seharusnya aku lebih baik pada Yunjie. Xiao Yunche, sudah kukatakan sebelumnya, kau akan mati mengenaskan. Xiao Wen merusak bendungan, menyebabkan banyak korban rakyat. Hukum pancung segera. Orang tuanya biarkan kejahatannya. Masuk penjara, dieksekusi Muzinggu gua. Pengawal, Siap. bawa pergi. Karena sudah kulakukan, aku akan bertanggung jawab. Hanya ada kematian. tuan muda, Jenderal Yao. Aku takkan biarkan dia mati. Jika dia tak bisa menyelesaikan perjalanan ini, akan kuatur kematian palsunya, lalu. Bos Xiao, Apa? Bos Xiao kecil ini menyelamatkanku. Hari ini, ku balaskan nyawaku padanya. Bos Xiao, cepat. Cepat. Nyawaku ini juga diselamatkan oleh Bos Xiao. Akan menemani kalian menyelesaikan perjalanan ini melewati kesulitan bersama.
pertama kalinya kulihat seseorang menyelesaikan jalan hidup mati dengan utuh. Aku pun tak pernah menyaksikannya. Inikah yang disebut mukjizat? Inikah mukjizat? Rakyat menopang Xiao Yunce, bahkan langit tak tega cabut nyawanya. Inilah suara rakyat yang sesungguhnya. Aku umumkan, Xiao Yunce telah menyelesaikan jalan hidup dan mati. Dosanya telah habis terbakar bersih. Dia adalah Menteri Penghubung Langit satu-satunya dan saudagar termulia di Wu Agung. Mulai sekarang, melihatnya sama seperti melihat aku. Baik. Yang mulia, semoga hidup 10.000 tahun. Menteri Penghubung Langit, semoga hidup 1.000 tahun. Para menteri tercinta, berdirilah. Terima kasih, Yang Mulia.